Alright, halo Sobat Unggas. Kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah cerita random, eh ya cerita kayak cerita pendek gitu atau sejenisnya, guys. I have no freaking original idea anymore. Dapatnya ide yang ini doang. Dan saya juga suka kayak bikin cerita-cerita gitu, karena dulunya saya pernah kayak bikin komik dan kenapa jadi curhat ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ini ya. Kita coba bikin cerita. Di sini saya pakai plot generator. Kalian bisa cari di Google aja plot generator gitu. Setelah kita tentukan judulnya itu random aja ya, random. Openingnya langsung ke action. Konfliknya itu finansial gimana ya, kita coba aja ya, konflik finansial ya, jadi keuangan gitu, konflik keuangan yang berakhir secara violent, secara kekerasan. Oke, kita namakan tokoh utama kita Cecep Barucep ya, dan dia adalah laki-laki ya. Saya harap yang namanya Cecep tidak tersinggung ya, ini cuma bercanda ya bagi kalian yang punya nama Cecep. Ini cuma cerita fiksi gitu yang saya buat. Oke, karakter keduanya adalah Asep Sunasep ya, bodoh lah, dia adalah laki-laki. What does the second character want from the protagonist? Apa yang diinginkan oleh karakter kedua sama protagonis? Yang dia inginkan adalah a lot of money. Money. Karena kita sudah setting tadi, konfliknya adalah keuangan ya. How does the second character feel about the protagonist? Feel negatively. Karena kita membutuhkan konflik di sini. Konflik adalah cerita mana yang gak pakai konflik. Yang harus kita butuhkan adalah konflik. Something the protagonist would like to say to the second character. Yang diinginkan oleh pemeran utama kita, yang diucapkan kepada karakter kedua. Gigimu. Ya, terserah. The name of the place where it all happens. Bundaran HI. Ya, apa yang terlintas di kepala lah. How did the protagonist feel about the place? Protagonisnya merasa terhadap tempat tersebut, dia merasa positif. Dia sangat positif dengan bundaran HI ceritanya. A feature of the place, statue di bundaran HI, ada patung bukan sih? Ya kayaknya ya. Ya ampun tuh mobil. Oke, kita biarkan mobil itu lewat dulu. Oke, supaya ya. Oke, sudah lewat. Ya, seperti yang saya udah bilang tadi, saya merekamnya di pinggir jalan. Ini saya ceritanya dekat laut, tapi ya lautnya di pinggir jalan juga. Jadi ya masih kedengaran mobil. Ya kenapa saya menjelaskan secara detail hal tersebut itu tidak penting. Penting sekarang adalah ceritanya. Two adjectives that could be used to describe that place. Adjective untuk mendeskripsikan tempat itu. Beautiful, chilly. Yeah, I guess that's right. Bundaran HI memang sangat cantik dan chilly. I don't know. Four emotion adjectives. Ini kita random aja ya. Fuzzy, lonely, stressed. Lonely-nya ada 2. Concern, khawatir, angry. Itu dah. An adjective that could describe an object. Ripped,
Six adjectives to describe somebody's character. Random aja nih. Artikul apa ini? Courage. Okay. Understand, generous, admirable. An occasion, wedding. Jadi settingnya perkawinan. Ini banyak banget. Ini kita ini aja random aja. Males gitu. Mana ini lagi puasa gitu kan, jadi optional, want to know when our app. Nope. What's your pen name? Ini nama pena kita adalah Kroaski. Write me a short story. Okay, here it is. Kroaski dengan judul cerita Two Admirable Uncles Walking To. Judul ceritanya dua paman yang berjalan ke beat. Oke, ya terserah. Ceritanya di sini Cecep baru melihat ke arah sosis. Ripe sosis. Ini tulisannya ripe sausage. Ripe apa sih bahasa Indonesia? I don't know. Ya pokoknya sosis lah. Si Cecep melihat sosis yang berada di tangannya dan dia merasa sendiri. Dia berjalan ke jendela dan reflect on his chill surroundings, dan dia melihat lingkungan sekitarnya yang tenang. Dia selalu menyukai bundaran HI yang cantik dengan patung yang tajam, style apa sih? Yang punya patung yang tajam. It was a place that encourages tendency to feel lonely. Itu adalah sebuah tempat yang sangat meninggikan keinginannya untuk merasa sendiri. Dan lalu dia melihat sesuatu dari kejauhan, atau lebih tepatnya seseorang. Orang tersebut adalah Asep Sunasep. Namanya terlalu udah apa ceritanya udah Inggris tapi malah namanya ya udah lanjut. Asep adalah understanding Wally. What is that even mean? Understanding Wally with tall spots and fragile hands, dengan titik yang tinggi dan tangan yang fragile, yang lemah. Cecep gulp. Cecep menelan ludah ya, gulp menelan ludah. He glanced at his own reflection. Dia melihat bayangan dirinya sendiri. He was a courageous, bold, cocoa drinker with hairy. Cocoa drinker. Cocoa ini bukan coklat, tapi kenapa coklat jadi diminum gitu kan? Cocoa drinker with hairy spots and pretty hands. Dan tangannya. His friends saw him as a loud, loose lawyer. Once, he had even jumped into a river and saved a slippery deaf person. Temannya melihatnya sebagai pengacara yang loose, yang berisik. Loose lawyer apa? Saya cuma taunya lawyer pengacara yang loose, yang loud, yang berisik. Once he had even jumped into a river. Pernah ia melompat ke sebuah sungai dan menyelamatkan orang budak yang licin. Orang budak yang licin tuh apa coba? Orang budak yang licin maksudnya Pak Bolot pakai ice skating gitu ya. Ya gimana? Slippery deaf person gitu katanya. But not even a courageous person who had once jumped into a river and saved a slippery deaf. Tidak pernah ada satupun orang yang berani melompat ke sebuah sungai dan menyelamatkan seorang orang budak yang licin sebelumnya. Enggak ada sebelumnya tuh ya. Pokoknya ya itulah. Yang was prepared for what Asep had in store today. Yang disiapkan untuk Asep hari ini. Sang bulan purnama bersinar seperti burung hantu yang memasak. This short story ini bukan konflik
finansial ini, konflik lawak ini mah. Bulan purnama, bukan, nggak ada purnamanya, bulan yang bersinar seperti burung hantu yang memasak membuat Cecep stres. Ketika Cecep melangkah keluar dan Asep mendekat, dia bisa melihat huge glint in his eye. Glint apa saya nggak tahu. Ya pokoknya dia bisa melihat matanya. "Lihat Cecep!" teriak Asep dengan memberikan tatapan yang mengingatkan Cecep akan pemahamannya tentang tikus. Ya bodoh lah, lanjut. "Aku benci kamu. Aku menginginkan uang yang banyak. Kau berhutang padaku 2.487 keping emas." Cecep melihat ke belakang, semakin stres dan masih menyentuh sosisnya dengan jarinya. Dan dia membalas dengan kata-kata, "Asep, gigimu." Mereka melihat satu sama lain dengan perasaan marah, seperti dua grubby grizzly jerapah yang bercerita. Dan ya ampun nih, burung berisik. Mereka berdua seperti grubby grizzly jerapah yang saling bercerita dalam perkawinan yang sangat generous, perkawinan yang sangat ramah. Apa coba perkawinan yang sangat ramah? Yang mana perkawinan tersebut mempunyai musik orkestra yang bermain di background. Dua orang paman berjalan dalam iramanya. Nah itu judul ceritanya tuh. Tiba-tiba Asep maju ke depan, coba untuk memukul Cecep di wajahnya. Dengan sigap, Cecep menangkap sosis yang berada di tangan Asep dan meluncurkannya ke bawah, ke kepala, ke tengkorak Asep. Flek hitam Asep yang tinggi bergetar. Flek hitam Asep yang tinggi bergetar. Lanjut. Dan tangannya yang rapuh bergetar. Dia terlihat khawatir. Dompetnya mentah seperti tempat teh yang kecil, teeny tiny tasty tempat teh. Apa coba maksud? Lanjut. Dan dia mengeluarkan teriakan yang terdengar sangat menderita. Dia pun jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian Asep Sunasep mati. Cecep Barucep kembali ke dalam rumah dan dia membuatkannya sendiri segelas kokoa yang sangat bagus. The end. Wow. What a story. What a wonderful story that is. Cecep Barucep dan Asep Sunasep. Dalam cerita, dua orang paman yang mengagumkan berjalan ke dalam irama. Two admirable uncles walking to the beat. What a short story that was. Sangat bikin terharu dan bikin pokoknya bikin asam lambung naik. Ya, lebih ke itu sih, lebih banyak ke bikin asam lambung kita naik sebenarnya daripada bikin terharu. Oke. Sekian cerita tersebut dan sekaligus saya akan akhiri video saya juga untuk hari ini. Jangan lupa kasih like dan komen, kasih subscribe juga agar kalian bisa mendapatkan update video macam begini. Oke, sekali lagi sekian dari saya and have a nice day.